Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Bapak Muhammad Yunus. Kali ini kita akan membahas fungsi pecahan sebagian dalam polinom. Adapun tujuan pembelajaran, setelah menonton video pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menyusun pecahan polinom menjadi pecahan sebagian yang lebih sederhana. Pendahuluan, pecahan bilangan rasional 3/2 bisa ditulis 1 ditambah setengah. Bila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 1/6, 6 itu faktornya 2 dan 3. 1/6 bisa ditulis setengah ditambah min 1/3. Ini adalah pecahan sebagian di parsial. Diparsialkan dari 1/6 menjadi setengah ditambah min 1/3. Penyebutnya punya faktor 2 dan 3. Contoh lagi misalnya 1/8 bisa ditulis 5/9 ditambah min 1/2. 1/18 bisa ditulis min 4/9 ditambah 1/2. Dan 1/18 bisa ditulis min 13/9 ditambah 3/2. Dan masih banyak yang lainnya tentunya. Persepsi serupa dengan bilang rasional, bentuk aljabar rasional memiliki bentuk Px dibagi Qx, di mana P dan Q merupakan polinom atau suku banyak, dan Qx tidak boleh sama dengan 0. Penjumlahan dari bentuk-bentuk aljabar tersebut dilakukan dengan mengubah masing-masing bentuk aljabar tersebut menjadi bentuk aljabar rasional yang senilai dengan menyamakan penyebutnya. Dalam penerapan di matematika yang lebih lanjut, misalnya untuk menyelesaikan integral dari 1 sampai 0, 1 per x kuadrat plus x, atau bisa ditulis x dalam kurung x plus 1 dx, dengan cara memisahkan pecahan menjadi pecahan bagian-bagiannya, yaitu 1 per x dalam kurung x plus 1 sama dengan a per x ditambah b per x plus 1. Kita dapat membalik proses penjumlahan tersebut untuk mendekomposisikan atau menguraikan suatu bentuk aljabar rasional menjadi penjumlahan dari beberapa pecahan parsial. Faktor penyebut secara komplit ke dalam faktor-faktor linier dan faktor kuadrat yang tidak dapat difaktorkan lagi. Tuh, jika penyebutnya difaktorkan, baik ketemu faktor linier maupun faktor kuadrat, nanti ini faktor linier, maka bisa dijabarkan menjadi A x plus 2 B x min 3. A dilihat ini karena ini yang bawah ini adalah berderajat 1, maka ini berderajat 0 yang atas. Oke. Nah, ini juga x plus 1, sini x kuadrat plus 3x plus 1 penyebutnya. Maka sini x plus 1, sini A. Kalau x kuadrat plus 3x plus 1, sini yang atas adalah bx plus c. Ini berderajat 2, yang atas berderajat 1. Ini berderajat 1, yang atas berderajat 0. Yang kedua, untuk faktor linier, setiap faktor linier yang berbeda dan setiap pangkat dari faktor linier yang berulang harus dimunculkan dalam susunan dekomposisi dengan konstanta sebagai pembilangnya. Misalnya, 3x plus 2 dibagi x min 1 kuadrat itu bisa dijabarkan menjadi A per x min 1 plus B per x min 1 kuadrat. Nah, ini lihat, ini ada kuadratnya. Tidak boleh di sini x min 1, di sini x min 1, tapi di sini x min 1, di sini x min 1 kuadrat. Contoh lagi misalnya, x kuadrat dibagi x kuadrat plus 2 pangkat 3. Maka ini bisa ditulis x kuadrat plus 2, di sini ax plus b. Di sini x kuadrat plus 2 kuadrat.
Ini CX plus D, lihat yang di dalam kurung. Ini pangkat 2, di sini pangkat 1. Ini pangkat 2, ini pangkat 1. E kuadrat plus 2 pangkat 3, EX plus F. Jadi berjenjang, di sini dalam kurungnya pangkat 1, ini pangkat 2, pangkat 3. Ini yang dimaksud dengan disusun secara berulang tadi. Berulang di sini. Berikutnya, yang ketiga untuk penyusun dengan faktor linear dan kuadrat. Maka ini ada faktor linear dan kuadrat. Nah, tinggal sini X min 3, sini A, X kuadrat plus 4, sini BX plus C. Contoh lagi misalnya 9 dibagi X plus 2, X plus 5 kuadrat, maka bisa dijabarkan menjadi A, X plus 2, plus B, X plus 5, plus C, X plus 5 kuadrat. Karena ini ada kuadratnya. Yang keempat, jika derajat dari P lebih besar atau sama dengan Hi, tentukan hasil bagi dan sisanya dengan menggunakan pembagian polinomial. Hanya pada bagian sisanya kita mendekomposisi bentuk tersebut menjadi pecahan parsial. Nah, ini contohnya misalnya ini harus, karena ini pembilangnya lebih besar derajatnya daripada penyebut, maka dibagi dulu. Nah, ini yang menjadi parsialnya, pecahan parsialnya. Contoh soal, perhatikan penjumlahan dari bentuk aljabar rasional. Misalnya 3 per X plus 2 ditambah 5 per X min 3. Itu bisa dijabarkan menjadi, ini bisa dikalikan silang itu, menjadi seperti ini. Setelah itu dikalikan jadi 3E kali min 3 min 9 5X plus 2. Disederhanakan. Kumpulkan. Oke. Dikalikan 3E kali X, 3E kali min 3, 5 kali X, 5 kali 2, maka pembilangnya menjadi 8X, 3X ditambah 5X, 8X, 3 kali min 3, min 9, ditambah 10, menjadi 1 yang bawah. Oke. Nah, andaikan kita tidak melihat penjumlahan dua suku di atas, kita dapat membalik proses tersebut dengan menggunakan susunan dekomposisi sebagai berikut. Komposisinya. Kemudian kita dapat menyelesaikan persamaan tersebut untuk mendapatkan konstanta A dan B-nya. Kita akan mendapatkan konstanta A dan B-nya ini. Jadi, kalau misalnya kita akan mencari 3 dan 5 itu, ini diketahui ada pecahan rasional, maka kita akan memecahnya menjadi A, X plus 2, B, X min 3. AB-nya tadi untuk memperoleh 3 dan 5 tadi. Balik tadi itu. Oke. Tentukan nilai A dan B pada pecahan berikut. Maka kita tuliskan seperti tadi, A kali X min 2, B kali X plus 1, A X plus 1 kali X min 2, seperti ini. Lanjut, kemudian AX min 2 ditambah BX plus 1, A kali X, A kali min 2, B kali X, B kali 1 menjadi A plus BX min 2A plus B. AX ditambah BX menjadi A plus BX. A min 2A ditambah B kali 1 menjadi B tadi itu. Kemudian, jadi 2X plus 1 dibagi X kuadrat min X min 2 itu sama dengan A plus BX min 2A plus B dibagi X plus 1 kali X min 2. Nah, dari sini maka A plus B disamakan dengan 2 ini. Menjadi A plus B sama dengan 2. Kemudian min 2A plus B disamakan dengan 1 ini. Kemudian kita
Dikurangkan, maka diperolehlah 3A sama dengan 1, A sama dengan sepertiga. B dikurangi B0, A dikurangi min 2A menjadi 3A. Oke, kita lanjutkan. A plus B sama dengan 2, maka A-nya diganti sepertiga, diperolehlah B sama dengan 2. Dikurangi sepertiga, B sama dengan 5/3. Oke, ketemulah A-nya. Sepertiga, B-nya 5/3. Nyatakan pecahan berikut menjadi pecahan sebagian. Misalnya ini 3x plus 1 dibagi x min 1 kuadrat. Cara teorinya tadi, untuk setiap faktor linear ax plus b yang berulang n kali pada penyebut, maka terdapat n pecahan. Nah, itu bisa ditulis menjadi 3x plus 1 dibagi x min 1 kuadrat itu sama dengan A dibagi x min 1 plus B dibagi x min 1 kuadrat. Lalu kita jabarkan. Ini samakan penyebutnya. Ini tinggal mengalihkan x min 1. X min 1, B-nya pancet. Kemudian kita gabungkan. Jadi AX min A min 1, AX min 1 plus B digabungkan. Ini A kali X, A kali min 1 menjadi AX min A plus B dibagi X min 1 kuadrat. Nah, jadi bisa dituliskan bahwa 3x plus 1 dibagi x min 1 kuadrat itu sama dengan AX min A plus B dibagi x min 1 kuadrat. Dari sini nanti A disamakan dengan 3. A sama dengan 3. Min A plus B. Min A plus B sama dengan 1. Oke. Dari situ maka B-nya bisa diperoleh sama dengan 4. B-nya 4. A-nya 3. Jadi pecahan sebagiannya adalah, atau pecahan parsialnya adalah 3x plus 1 dibagi x min 1 kuadrat sama dengan 3 dibagi x min 1 plus 4 dibagi x min 1 kuadrat. Ini pecahan rasionalnya, ini adalah pecahan parsialnya atau pecahan sebagiannya. Berikut, nyatakan pecahan berikut menjadi pecahan sebagian atau pecahan parsial. 4x kuadrat plus 3x plus 6 dibagi 2x min 1 kali x kuadrat plus 4. Jawab, bentuknya tadi bisa dituliskan menjadi A per 2x min 1. Ini A, 2x min 1. Mengapa A? Karena koefisiennya x 1 di sini berarti koefisiennya 0. Ini koefisiennya x kuadrat, di sini koefisiennya x. Pangkat 1 di sini pangkat 0, pangkat 2 ini pangkat 1. Nah, berikutnya tinggal disamakan penyebutnya, A-nya dikalikan ini x kuadrat plus 4, bx plus c dikalikan dengan 2x min 1 seperti ini. Penyebutnya 2x min 1 kali x kuadrat plus 4. Maka tinggal menggabungkan. Ini ax kuadrat dengan bx kali 2x menjadi a plus 2bx kuadrat. Kemudian c kali 2x, 2cx dengan bx kali min 1 menjadi 2c min bx. 4A, A kali 4, 4A dengan C kali min 1 menjadi min C. Ini bisa dijabarkan seperti ini. Yang atas, penyebutnya dijabarkan di sini, kemudian satukan. Lanjut. Nah, sekarang dari koefisien X kuadrat, maka A plus 2B ini sama dengan 4 ini. Karena ini 4X kuadrat, di sini A plus 2BX kuadrat, berarti A plus 2B sama dengan 4. Kita kasih persamaan nomor 1. Dari koefisien X
2C min B disamakan dengan 3. Atau bisa ditulis B sama dengan 2C min 3. Ini persamaan 2. Dari konstantanya 4A min C disamakan dengan 6. Dan kita kasih persamaan 3. Dari persamaan 1 dan 2, dari persamaan 1 dan 2 ini, B-nya kita ganti dengan 2C min 3, maka diperolehlah persamaan 4, yaitu A plus 4C sama dengan 0. Ini 2 kali 2 4C, ini min 6 pindah jadi A plus 4C sama dengan 10. Lanjut, dari persamaan 3 dan 4, 4A min C sama dengan 6, A plus 4C sama dengan 10. Yang atas kita kalikan dengan 4. Menjadi 16A min 4C sama dengan 24. Yang bawah kita biarkan, kemudian kita jumlahkan menjadi min 4C. Ditambah 4C 0. Kemudian tinggal 17A. Sama dengan 34. 24 ditambah 10, 34. 16A ditambah A, 17A. A ketemulah A sama dengan 2. Dari persamaan 1, kita peroleh A plus 2B sama dengan 4. A-nya kita ganti dengan 2. Maka kita peroleh B sama dengan 1. Dari persamaan 2, B-nya kita ganti dengan 1. Maka kita peroleh C-nya sama dengan 2. Kalau ini diganti dengan 1, maka C-nya sama dengan 2. Ketemulah A-nya 2, B-nya 1, C-nya 2. Jadi pecahan tadi bisa dijabarkan menjadi pecahan parsialnya menjadi 2 per 2x min 1 plus 1x plus 2 dibagi x kuadrat plus 4. Latihan soal. Nyatakan setiap fungsi pecahan berikut menjadi fungsi pecahan sebagian atau pecahan parsialnya. Nomor 1 untuk siswa absen ganjil. Nomor 2 siswa absen genap. Nomor 3 untuk siswa absen ganjil. Nomor 4 untuk siswa yang nomor absennya genap. Terakhir pesan dari Pak Yunus. Manusia itu sebenarnya binatang yang berpikir. Maka gunakanlah pikiranmu agar kamu lebih tinggi derajatnya dari binatang. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini.